warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Meharisma, NIM 18202102226. Di sini saya selaku anggota dari kelompok 3 yang akan menjelaskan sedikit materi yang pertama, yaitu tentang pengertian teknologi informasi dalam perusahaan e-bisnis, e-commerce, dan juga daya saingnya. Kita langsung saja. Definisi dari teknologi informasi sendiri yaitu adalah proses penyampaian informasi dari pengirim sampai ke penerima sehingga lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan juga lebih lama penyampaiannya. Yang kedua ada pengertian dari e-bisnis. E-bisnis adalah semua pertukaran informasi melalui media elektronik baik di dalam organisasi maupun dengan pemangku kepentingan eksternal yang mendukung berbagai proses bisnis. Yang ketiga, pengertian e-commerce. Pengertian e-commerce yaitu bagian bisnis yang memfasilitasi transaksi dan penjualan produk dan jasa secara online yang seringkali menyangkut perdagangan barang secara fisik ataupun digital. Nah, di sini perbedaan dari e-commerce dan e-bisnis sendiri, yaitu kalau e-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja. Sedangkan e-bisnis lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. Jadi e-bisnis tidak hanya mencakup kegiatan transaksi jual beli saja, tetapi juga membantu keseluruhan proses bisnis yang ada dengan bantuan elektronik. Nah, sedangkan e-commerce merupakan perpaduan antara barang dan jasa yang mencakup semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading atau perdagangan. Nah, yang keempat, pengertian dari daya saing, yaitu suatu keunggulan pembeda dari yang lain yang terdiri dari comparative advantage atau faktor keunggulan komparatif dan juga competitive advantage atau faktor keunggulan kompetitif. Selanjutnya untuk yang B, untuk jenis-jenis website e-commerce berdasarkan model bisnisnya, yaitu ada 7. Yang pertama B2C yaitu atau business to consumer, yaitu kegiatan e-bisnis dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasanya. Yang kedua B2B atau business to business, yaitu transaksi secara elektronik antara objek bisnis yang satu dengan objek bisnis yang lainnya. Yang ketiga C2C atau konsumen to konsumen, yaitu sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan juga pada saat tertentu juga. Nah, jenis yang keempat yaitu ada C2B atau konsumen to business, yaitu jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional meliputi individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi, serta individu yang mencari penjual dan juga bisa berinteraksi dengan penjual tersebut dan melakukan transaksi. Yang kelima G2B atau government to business, yaitu suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan para pelaku bisnis atau sektor bisnis dengan menggunakan interaksi secara online. Untuk jenis yang keenam yaitu ada B2G atau business to government, yaitu sama dengan B2B tadi, disebut sebagai definisi pasar atau pemasaran sektor publik yang mencakup pemasaran produk dan jasa untuk instansi pemerintah melalui teknik komunikasi pemasaran terpadu seperti iklan dan komunikasi berbasis web lainnya. Yang terakhir G2G atau government to government,
yaitu untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara seperti masyarakat, industri, dan perusahaan, dan lain sebagainya dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial budaya, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Materi yang selanjutnya yakni ruang lingkup e-commerce dan e-business. Yang pertama, ruang lingkup e-commerce. Menurut Whitley, ruang lingkup e-commerce terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, pasar elektronik, yang kedua, pertukaran data secara elektronik atau EDI, yang ketiga, internet commerce. Yang pertama yakni pasar elektronik. Pasar elektronik atau IM di sini dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyajikan beragam penawaran di suatu segmen pasar, sehingga para calon pembeli dapat membandingkan harga serta atribut-atribut lainnya dari setiap penawaran tersebut dan kemudian membuat keputusan pembelian yang tepat. Yang kedua yakni pertukaran data secara elektronik atau EDI. Baumor mendefinisikan pertukaran data secara elektronik sebagai suatu kontrak B2B atau business to business yang dilaksanakan melalui jaringan-jaringan tertutup yang di dalamnya di antara para pihak telah ada kesepakatan sebelumnya tentang transaksi-transaksi apa saja yang ada dalam yang akan dilaksanakan melalui pertukaran data secara elektronik ini. Yang ketiga yakni internet commerce. Jenis e-commerce ini biasanya memiliki karakteristik berupa memanfaatkan internet untuk keperluan komersil. Misalnya, internet dipergunakan untuk membeli buku yang kemudian akan dikirim melalui pos, atau untuk pemesanan tiket yang kemudian tiket tersebut dapat diambil oleh pemesan pada saat mereka tiba di tempat pertunjukan. Yang kedua, ruang lingkup e-business. Ada 4 prinsip yang terdapat dalam ruang lingkup e-business, yaitu dimensi what, dimensi who, dimensi where, dan dimensi why. Yang pertama, dimensi what. Wilayah e-business mencangkup kolaborasi antara organisasi dan mitranya, interaksi antara organisasi dan pelanggannya, pertukaran informasi antara organisasi dengan para stakeholder, dan lain sebagainya. Yang kedua, dimensi who. Entitas-entitas atau perusahaan yang berinteraksi dalam suatu sistem e-business dapat diklasifikasikan menjadi agen, bisnis, customer, device, employee, family, and government. Yang ketiga, dimensi where. Kegiatan e-business dapat dilakukan di mana saja, sejauh pihak-pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik sebagai kanal akses atau access channel. Yang terakhir yakni dimensi why. Penerapan e-business tidak saja menguntungkan organisasi karena banyaknya komponen biaya tinggi yang dapat dihemat, tetapi juga memberikan kesempatan pada organisasi untuk menaikkan tingkat pendapatannya. Yang selanjutnya yakni kekurangan dan kelebihan e-commerce dan e-business. Yang pertama, kelebihan e-commerce. Di sini terdapat beberapa kelebihan dari e-commerce. Yang pertama, produk dan layanan bervariasi. Yang kedua, mempersingkat rantai distribusi. Yang ketiga, pembayaran lebih murah. Yang keempat, brand lebih dekat dengan konsumen. Yang kelima, peningkatan kualitas layanan. Yang keenam, belanja kapan saja. Yang terakhir yakni efisiensi biaya. Yang selanjutnya, kekurangan e-commerce. Keterbatasan e-commerce dapat dikelompokkan menjadi kategori teknis dan non-teknis. Untuk yang keterbatasan secara teknis itu ada 6. Yang pertama yakni ada kekurangan sistem keamanan, kehandalan standar, dan beberapa protokol komunikasi. Yang kedua, adanya bandwidth komunikasi yang tidak mencukupi. Yang ketiga, alat pengembangan perangkat lunak masih dalam tahap perkembangan dan sedang berubah dengan cepat. Yang keempat, sulit menyatukan perangkat lunak internet dan e-commerce dengan aplikasi dan database yang ada sekarang ini. Yang kelima, vendor-vendor kemungkinan perlu server web yang khusus serta infrastruktur lainnya server. Yang terakhir yakni
beberapa perangkat lunak e-commerce mungkin tidak akan cocok bagi hardware tertentu atau tidak bisa dipasang bersama dengan beberapa sistem pengoperasian atau komponen-komponen lain. Untuk kekurangan e-commerce yang non teknis itu ada 3, yakni yang pertama biaya dan justifikasi, yang kedua sekuritas dan privasi, yang ketiga sedikit kepercayaan dan resistensi pemakai. Yang selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan e-business. Yang pertama yakni kelebihan e-business. Di sini terdapat beberapa kelebihan e-business yang dipaparkan. Yang pertama, revenue stream. Yang kedua, dapat meningkatkan market exposure. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional. Yang keempat, melebarkan jangkauan. Yang kelima, meningkatkan customer loyalty. Yang keenam, memperpendek waktu produksi. Yang terakhir, meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Yang terakhir yakni kekurangan e-business. Kekurangan e-business itu ada 2 yang telah dipaparkan di sini. Yang pertama, meningkatkan individualisme. Kenapa kok meningkatkan individualisme? Karena pada perdagangan elektronik, seseorang dapat bertransaksi dan mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan tanpa bertemu dengan seorang pun. Yang kedua, terkadang menimbulkan kekecewaan. Karena apa? Terkadang barang yang ada di gambar tidak sesuai dengan barang aslinya yang datang setelah dipesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Aris Nizan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan materi kali ini yang akan saya lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yang membahas tentang peranan e-bisnis dan e-commerce dalam persaingan perusahaan. Di zaman teknologi seperti sekarang ini, sudah banyak dari kalangan milenial yang bertransaksi dan berperan sebagai pelaku utama e-bisnis ataupun e-commerce, dikarenakan dapat mempermudah dalam melakukan penjualan dan juga pembelian. Teknologi informasi serta komunikasi pada e-bisnis dan e-commerce ini sudah digunakan dalam meningkatkan pelaku bisnis dan usaha yang mencakup semua aspek yang berorientasi pada profit ataupun juga non-profit suatu perusahaan, karena pada dasarnya e-bisnis dan e-commerce tidak jauh berbeda seperti itu. E-bisnis dan e-commerce ini dapat dikatakan juga sebagai iklan atau tempat supaya para konsumen dan produsen ini bisa saling bertransaksi untuk membeli produk-produk perusahaan, sehingga e-bisnis dan e-commerce bisa berjalan beriringan. Disebabkan karena fungsi dari e-bisnis merupakan untuk mendukung bagian-bagian pada perusahaan seperti misalnya bagian produksi, finance, market, dan lain-lain. Nah, sekarang e-commerce berfungsi sebagai media transaksi ataupun tempat bertemunya antara pembeli dan penjual secara online ataupun secara virtual, seperti itu. Jadi perusahaan juga akan menggunakan informasi, teknologi, serta juga komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnisnya sehingga bisa mendapatkan keuntungan. Nah, di sini ada pendapat dari Kalakota dan Vincent mendefinisikan e-commerce dari beberapa perspektif seperti berikut. Nah, di sini ada 4 perspektif ya. Perspektif yang pertama yaitu perspektif komunikasi. E-commerce merupakan pengiriman informasi, produk atau layanan atau pembayaran melalui line telepon, jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya. Dan yang nomor 2 yaitu dari perspektif proses bisnis. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi aliran kerja perusahaan. Perspektif yang ketiga yaitu perspektif layanan. Jadi e-commerce merupakan salah satu alat untuk memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen dalam memangkas service cost.
ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan. Sedangkan yang nomor 4 yaitu dari perspektif online. Jadi e-commerce berkaitan sangat erat dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa online lainnya. Jadi itu adalah pendapat dari Kalakota dan Vincent mengenai definisi e-commerce dari pandangan beberapa perspektif seperti itu. Nah, dan melihat dari kemajuan informasi saat ini ataupun TI saat ini, perlu adanya pemanfaatan para pelaku usaha maupun pebisnis untuk mengembangkan bisnisnya melalui e-commerce ataupun dari e-bisnis seperti itu. Peluangnya sangat terbuka lebar sekali dan secara teknis mudah dijalankan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perdagangan dan jasa atau yang dikenal dengan e-commerce bisa dilakukan baik untuk perusahaan yang berkategori B2B ataupun business to business, misalnya antara pabrik dengan pemasok bahan baku atau antara distributor dengan dealer. Dan juga ini juga berlaku untuk perusahaan yang berkategori B2C ataupun business to consumer, seperti perusahaan transportasi dengan calon penumpang, bisa juga antara rumah sakit dengan pasien, dan bisa juga antara pedagang dengan pembeli seperti itu. Nah, itu ada jenis pemanfaatan selain daripada keuntungan tersebut, ada pemanfaatan yang lain seperti munculnya e-marketplace, maksud saya seperti itu. Pasar yang terbentuk dan secara maya mempertemukan penjual dan pembeli dengan memanfaatkan e-commerce dan operasional bisnisnya. Para pelaku usaha dan pembisnis akan mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan berpeluang menggait pelanggan yang baru serta bermacam-macam dari berbagai kalangan seperti itu. Nah, di sisi lain, pelanggan akan lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan secara online. Berbagai penghematan dan efisiensi akan dicapai seperti dalam hal biaya transportasi, komunikasi atau telepon ataupun fax, pengiriman dokumen, percetakan, waktu dan tenaga kerja seperti itu. Dan dalam kondisinya sekarang sangat mendukung sekali antara jumlah pemakai internet di dunia yang diperkirakan itu lebih dari 1,3 miliar. Dan di Indonesia sendiri diperkirakan pengguna internet itu lebih dari 25 juta orang pengguna internet. Jumlah dari pengguna internet tersebut dipastikan bakal bertambah setiap harinya. Peluang pasar terbuka lebar karena jumlah penduduk dan kebutuhan produk juga jasa relatif besar. Dikarenakan kan zaman semakin maju dan banyak sekali teknologi yang dulunya itu mahal sekarang jadi murah. Jadi penggunaan internet ataupun telekomunikasi pada saat ini dan yang akan datang itu akan bertambah besar. Jadi dapat dipastikan pemanfaatan IT ini sangat sekali diperlukan, seperti halnya e-commerce tersebut ataupun e-bisnis. Nah, selain sumber daya potensial juga tersedia termasuk ketersediaan tenaga kerja dalam bidang IT. Nah, ini kan juga bisa masuk. Satu hal yang tidak perlu diragukan, penerapan IT dalam bisnis bukan hal yang baru karena telah diimplementasikan dan berhasil dilakukan oleh pelaku bisnis besar maupun para poiner. Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk membantu memasarkan produk kepada konsumennya secara online ataupun e-commerce. Ada beberapa kapabilitas utama dari teknologi informasi, yaitu yang A, melakukan komputasi numerik secara cepat dan kapasitas volumenya cukup besar. Yang B, menghasilkan komunikasi yang cepat, akurat, dan mudah di dalam maupun di luar antar organisasi di suatu perusahaan.
Yang C, kapasitas penyimpanan besar dalam media yang semakin kecil dan mudah diakses. Yang D, meningkatkan efektivitas kinerja tim ataupun grup yang tersebar ataupun tempatnya berbeda-beda lokasi. Jadi e-commerce ini sangat membantu sekali ketika suatu tim ataupun grup itu tersebar di berbagai lokasi seperti itu. Yang selanjutnya yang E, memungkinkan akses banyak informasi secara cepat dan mudah. Lingkupnya itu global, jadi akses informasi itu sangat cepat sekali dikarenakan kita kan menggunakan internet dan informasi diperoleh dengan cepat dengan menggunakan internet seperti itu. Yang F, otomisasi proses bisnis. Yang G, kecepatan pengetikan dan pengeditan. Yang H, kemampuan di atas dilakukan dengan mudah dibandingkan dengan cara yang manual. Selanjutnya yang dengan kemampuan tersebut, teknologi informasi memberikan dukungan penting dalam kegiatan usaha, mencakup yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas, 2. mengurangi biaya, 3. meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, 4. meningkatkan relasi dengan pelanggan ataupun konsumen, 5. membangun aplikasi-aplikasi strategi baru seperti itu. Dan itu implementasinya banyak sekali, bisa untuk mengembangkan produk, promosi, transaksi secara online, pengiriman, dan untuk layanan purna jual lainnya. Dan pelaksanaannya juga bisa bertahap, misalnya dengan menggunakan komputer dalam kegiatan kantor. Selanjutnya komputer tersebut dihubungkan dengan internet dan menggunakan internet tersebut untuk mencari informasi ataupun email yang diperlukan seperti itu. Berikutnya, pelaku usaha ataupun bisnis bisa membangun e-bisnis dan e-commerce-nya untuk mengembangkan usaha maupun mengenalkan produk, barang, dan jasanya, di mana mereka tidak akan lepas dari tuntutan perkembangan zaman untuk menggunakan internet sebagai transaksi bisnis dengan pelanggan maupun mitra bisnisnya. Dikarenakan kan zaman sudah semakin maju ya, jadi perlu ataupun tidak perlu, pasti suatu usaha ataupun pembisnis itu pasti dituntut untuk menggunakan internet ataupun informasi yang lebih cepat. Seperti halnya perdagangan e-commerce lah seperti itu. Seperti e-commerce dan e-bisnis juga bisa termasuk di dalamnya. Nah, mengembangkan e-bisnis dan e-commerce di dalam persaingan usaha yang ketat ini sebenarnya tidak sulit, yaitu mulai dari hal yang kecil sekali. Dari mulai sekarang sudah bisa mempraktikkannya, antara lain dengan belajar bagaimana cara memakai komputer dan internet, itu sudah cukup. Dan selanjutnya harus paling tidak memiliki produk ataupun jasa untuk mempromosikannya melalui e-commerce. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.